Imad itu serius ini, siap kalau ada undangan untuk berdebat dengan Habib Rizik? Insya Allah saya akan datang. Siap Kiai Imad ya? Siap. Saya catat ini tebal-tebal. Kiai Imad siap untuk berdebat dengan Habib Rizik Syihab yang akan digelar di Pondok Pesantren Ibnu Aqil. Bagaimana dengan Pak Habib Rizik? Siap kan untuk berdebat dengan Kiai Imad? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Ada berita yang sangat menarik, yakni berkaitan dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Ketika beliau diwawancara oleh Kang Yusuf Mars tentang berkaitan kesediaan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani untuk debat ilmiah dengan Habib Rizik Syihab dan juga dengan Habib Taufik As-Segaf, di mana kita ketahui dalam pemberitaan sebelumnya bahwa pondok pesantren di Bogor, yakni di bawah asuhan Guslim yang bernama Pondok Pesantren Ibnu Aqil, di sana beliau, yakni Guslim ini, bersedia untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan debat ilmiah polemik nasab Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani melawan Habib Rizik Syihab dan juga Habib Taufik As-Segaf. Karena kita ketahui bahwa polemik nasab ini sudah berjalan 3 tahun dan tidak ada penyelesaiannya. Karena hal ini kalau dibiarkan itu bisa berbahaya, karena banyak masyarakat yang kemudian terpecah belah. Kalau dalam wacana keilmiahan, dalam dialektika tentang keilmuan, itu adalah hal yang wajar. Tetapi yang paling berbahaya adalah ketika menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat awam. Dan ini sudah mulai terjadi. Apalagi kemudian ada ucapan-ucapan yang dilontarkan oleh Habib Rizik Syihab ini, yang kemudian seolah-olah dia ini adalah memprovokasi umat Islam untuk melakukan perang, karena beliau membuat sebuah maklumat yang di dalamnya esensinya adalah himbauan atau ajakan untuk berperang terhadap monyet-monyet. Nah, monyet-monyet ini kemudian kita sudah pahami, semua orang sudah tahu bahwa ditujukan kepada Gus Fuad beserta dengan perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, dan juga para tokoh-tokoh yang menjadi penasihat terhadap lembaga ini. Nah, Guslim kemudian memiliki inisiatif. Ketika dia diwawancara oleh Kang Yusuf Mars, kemudian ditanya tentang ketersediaannya, maka Guslim bersedia pesantrennya dijadikan tempat untuk diskusi atau debat ilmiah antara Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dengan Habib Rizik Syihab dan juga Habib Taufik As-Segaf. Kira-kira ini Pak Kiai bisa menjadi fasilitatornya ini? Ya, bisa. Siap menjadi fasilitatornya? Siap, Pak. Di Pondok Pesantren Ibnu Aqil? Pondok pesantren ini. Kenapa kemudian dari pihak Ba'lawi ini dipilih adalah Habib Rizik Syihab dan juga Habib Taufik As-Segaf? Karena pandangannya adalah bahwa Habib Rizik ini adalah merupakan imam besar. Jadi imam besarnya front persaudaraan Islam. Jadi beliau ini sangat layak mewakili daripada para habaib. Dan juga kenapa kemudian Habib Taufik As-Segaf yang dipilih untuk mewakili daripada pihak Ba'dawi? Karena Habib Taufik As-Segaf ini adalah merupakan ketua Rabi'ah Alawiyah yang merupakan lembaga pencatatan nasab habaib. Nah, jadi kedua tokoh habaib ini itu sangat memiliki kompetensi untuk mewakili habaib dalam debat ilmiah melawan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Ketika Kang Yusuf Mars mendatangi Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani untuk menanyakan kesediaan Kiai Haji Imaduddin berdebat dengan
Habib Rizik Syihab dan juga Habib Taufik Assegaf, maka kemudian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani menyanggupinya dan bersedia debat itu dilakukan atau debat itu diselenggarakan di wilayah Bogor, yang tepatnya di pesantren Ibnu Aqil di bawah asuhan Gus Lim. Dan saya menyambut baik usulan beliau, orang tua kita Gus Lim, untuk bersedia menjadi penyelenggara terjadinya debat antara saya dan Rizik Syihab. Tetapi kemudian beliau ini pesimis bahwa Habib Rizik Syihab dan juga Habib Taufik Assegaf ini akan hadir di dalam debat ilmiah tersebut. Terus terang saya, Kang Mas Yusuf, pesimis bila pihak Rizik Syihab berani untuk melayani tantangan debat dari Gus Lim itu. Nah, inilah yang beliau sampaikan atau yang disampaikan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, ada rasa pesimistis bahwa dari kalangan Ba'lawi ini akan hadir di acara debat tersebut. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani merasa ragu kalau Habib Rizik Syihab dan juga Habib Taufik Assegaf itu akan hadir di acara debat ilmiah tersebut. Nah, inilah poinnya adalah bahwa Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu sudah siap untuk debat ilmiah masalah polemik nasab ini untuk melawan Habib Rizik Syihab dan juga Habib Taufik Assegaf. Siap kalau ada undangan untuk berdebat dengan Habib Rizik? Insya Allah saya akan datang. Siap Kiai Imad ya? Siap. Saya catat ini tebal-tebal. Kiai Imad siap untuk berdebat dengan Habib Rizik Syihab yang akan digelar di Pondok Pesantren Ibnu Aqil. Bagaimana dengan Pak Habib Rizik? Maka pertanyaannya sekarang adalah, apakah kemudian Habib Rizik Syihab ini dan juga Habib Taufik Assegaf, apakah keduanya akan bersedia untuk melakukan debat masalah nasab di lokasi pesantren Ibnu Aqil di Bogor ini? Yang tentunya kalau seandainya mereka ini siap untuk hadir, pasti kita akan disuguhkan oleh sebuah tayangan, oleh sebuah debat, sebuah diskusi yang sangat menarik, karena kita menunggu-nunggu bagaimana kemudian kedua belah pihak ini adalah duduk bersama, berperang secara ilmiah melalui kajian-kajian keilmuan. Jadi perang yang dimaksudkan itu bukan perang yang seperti dimaksudkan oleh Habib Rizik Syihab, di mana perang itu mengasah golok, mengasah pedang, bukan. Tetapi kita berharap perang itu terjadi adalah perang mengenai kajian-kajian keilmiahan, sehingga mencerdaskan dan membuat masyarakat pintar. Daripada kita perang-perang begitu, lebih baik kita perang argumentasi, perang epistemologis. Bagaimana nasab Ba'lawi yang sudah putus ini dipertanggungjawabkan oleh mereka di hadapan publik. Nah, ini yang kita tunggu, bukan menciptakan kerusuhan, keributan, keonaran di tengah-tengah masyarakat dengan memprovokasi masyarakat, dengan mengajak masyarakat untuk kemudian melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Nah, kita menunggu adalah debat yang ilmiah yang bisa disaksikan oleh kita secara live dan langsung, sehingga bisa mencerdaskan. Apapun hasil daripada debat ilmiah itu, maka sesungguhnya penilaiannya ada pada diri masyarakat masing-masing. Kalau toh kedepannya ternyata terlihat bahwa masing-masing ini memiliki hujah yang kuat, silakan masyarakat yang menilai. Setelah debat umpamanya masih ada orang yang tetap menjadi muhaibbin, ya tidak ada masalah dan tidak kemudian harus dipermasalahkan. Dan sebaliknya, kalau ternyata kemudian setelah debat banyak orang yang kemudian justru tersadarkan bahwa para habaib ini memang bukan duriah Nabi, yang selama ini mereka salah memperlakukan para habaib dengan terlalu berlebihan mencintai sehingga digelari muhibbin, maka itu adalah hal yang merupakan yang wajar. Jadi silakan saja masyarakat menentukan pilihan dan bersikap. Nah, inilah mudah-mudahan kita berdoa bahwa debat ilmiah antara Habib Rizik Syihab dan juga Habib Taufik Assegaf melawan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu akan terrealisasikan. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat. Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.